Selamat pagi, nama saya Belva Diana Islami dari Sekolah SMP Negeri 245 Jakarta. Saya merupakan perwakilan dari KSN Nasional Jenjang SMP DKI Jakarta nomor urut 41. Topik yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah lingkungan yang berpotensi mengandung bencana. Di belakang saya terdapat masjid yang dulu masih dilakukan untuk beribadah dan juga di sekelilingnya masih ada rumah-rumah warga. Fenomena yang akan saya ambil di sini adalah penurunan tanah yang mengakibatkan bencana yang dikenal dengan sebutan Jakarta akan tenggelam. Jakarta merupakan kota yang diprediksi akan tenggelam. Berdasarkan fakta yang saya dapatkan, pada tahun 2019 lalu, jurnal ilmiah Nature Communication menyebutkan bahwa Jakarta dan kota-kota lainnya di 7 negara Asia terancam tenggelam. Hal ini dikarenakan oleh perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan laut sekitar 30-50 cm secara terus-menerus. Beberapa faktor di masyarakat yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah ialah: 1. Seringnya memompa air tanah. Lebih dari 10 juta manusia di Jakarta menggunakan air sebagai kebutuhan hidupnya. Dan 75% air tersebut berasal dari air tanah dibandingkan dengan air pipa. Mengapa demikian? Karena perusahaan air pipa di Jakarta sulit untuk menjangkau semua orang. Kedua, pembangunan yang semakin menggila. Hampir keseluruhan pembangunan di Jakarta mengambil jatah ruang terbuka hijau yang mengakibatkan air tanah yang apabila harusnya terisi ulang saat hujan, daerah resapannya menjadi berkurang akibat lantai beton. Faktor tersebut berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Dikarenakan terjadi penurunan tanah, maka mengakibatkan bencana alam banjirop dan juga hilangnya daerah-daerah resapan air hujan dikarenakan ruang terbuka hijaunya pun tidak ada. Dan selanjutnya adalah terjadinya kelangkaan terhadap air tanah. Bisa kita lihat di samping saya ini terdapat tanggulan besar yang dibangun untuk menahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung dalam jangka pendek dikarenakan apabila air laut terus-menerus naik dan melebihi batas tanggulan besar tersebut, maka kondisi Jakarta akan terancam tenggelam dalam waktu dekat. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk jangka panjangnya? Yang harus kita lakukan adalah mengurangi penggunaan air tanah secara terus-menerus, mengurangi pembangunan gedung bertingkat, dan menambah sumur resapan untuk menampung air hujan. Itu bisa jadi pencegahan agar tidak terjadinya bencana alam banjirop dan juga penurunan tanah secara terus-menerus. Kesimpulan dari pembahasan yang saya berikan adalah bahwa penurunan tanah bisa dicegah oleh kita dan masyarakat apabila masyarakat itu ingin dan mau untuk menjalankan solusi-solusi yang diberikan. Karena hal tersebut dapat mencegah penurunan tanah secara terus-menerus dan juga apabila air laut nantinya naik, wilayah Jakarta sudah ada persiapan dan bisa untuk menangani hal tersebut. Dan tugas kita sebagai pelajar adalah memberikan edukasi dan juga memberikan kampanye-kampanye positif untuk masyarakat agar bisa menjalani solusinya dengan baik dan benar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.